Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisiyami wal qiyam wa huwa alladzi arsala rasulahu mubasysyiran wa hadiyan ila sairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu as-sadatil a'lam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini menurut para ulama, jika tidak memiliki satu hal yang ini, barangkali tidak akan menjadi bulan yang istimewa. Yang menjadikan Ramadan ini makin istimewa dan bahkan menjadi bulan-bulan yang sangat diagungkan melebihi bulan-bulan lainnya, disebabkan karena Ramadan di dalamnya ada satu malam, yaitu malam nuzulul Quran, di mana Al-Quran untuk pertama kalinya diturunkan kepada Sayyidina Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali menerima wahyu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq beliau mendapatkan dan turun dibawa oleh malaikat Jibril, Ar-Ruhul Qudus. Beliau mendapatkannya di malam-malam bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah nuzulul Quran itu tidak terjadi di bulan Ramadan, mungkin Ramadan akan menjadi bulan-bulan biasa yang tidak begitu istimewa seperti bulan-bulan yang kita jalani di luar Ramadan. Tetapi dengan adanya nuzulul Quran ini, ma'asyiral muslimin, maka Ramadan akan menjadi bulan yang makin istimewa, bulan yang sangat istimewa, tidak ada tandingannya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Oleh karenanya, ada satu hal yang perlu kita renungi, bahwasanya ketika Ramadan memiliki satu keistimewaan, yaitu malam nuzulul Quran. Sebagian masyarakat mengartikannya, ada yang melakukan peringatan malam nuzulul Quran, itu suatu hal yang bagus, supaya kaum muslimin, generasi-generasi penerus kita memahami dan tahu bahwasanya nuzulul Quran itu pertama kali terjadinya adalah di bulan Ramadan. Oleh karenanya, tetapi ada satu tingkatan, 2 tingkatan, bahkan lebih, agar bagaimana kita mengeratkan diri kita dengan Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Ramadan ini jadikan bulan untuk kembali kepada Al-Quran. Jadikan Ramadan ini menjadi bulan agar kita semakin kenal dengan Al-Quran. Jadikan momentum Ramadan ini menjadi bulan yang semakin akrab dengan Al-Quran. Salah satu diantaranya adalah kebiasaan para ulama, kebiasaan bahkan Rasulullah SAW. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, beliau selalu berupaya mengulang hafalannya, membaca Al-Quran lebih banyak, yang dimana kadarnya tidak sama seperti bulan-bulan lainnya. Kalau misalnya, kalau kita di luar bulan Ramadan mampu menghatamkan tilawah Al-Quran kita sebulan 1 kali, maka alangkah baiknya di bulan Ramadan ini kita memperbanyak efek dari nuzul Quran ini. Maka para ulama mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Sebagian salafus soleh, Al-Imam Asy-Syafi'i dalam riwayatnya menghatamkan 1 hari itu 2 kali khatmul Quran di bulan Ramadan. Ada sebagian para sahabat yang membaca Al-Quran berdiri sepanjang sholat tarawih. Ada yang membaca 1 surat Al-Baqarah 1 rakaat. Ada yang sampai membaca beberapa surat di dalam 1 rakaatnya. Demi apa? Demi mengakrabkan diri dengan bulan Ramadan, yang dimana nuzulul Quran terjadi di dalamnya. Oleh karenanya, esensi inti daripada nuzul Quran ini bukan hanya memperingati malam nuzul Quran saja. Jangan pernah berhenti pada titik itu, tetapi bagaimana kita mulai membudayakan cinta kepada Al-Quran dengan cara membacanya, dengan cara menularkan Al-Quran ini kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita. Pertanyaannya, sudahkah kita memastikan kalau putra-putri kita di rumah, anak cucu kita sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik? Kalau tidak, mereka belum mampu membaca Al-Quran, mulai tahun ini pastikan mereka akan menjadi generasi-generasi penerus yang akan mampu membaca Al-Quran. Kalau mereka sudah mampu, pastikan mereka meningkatkan diri kita atau diri mereka menjadi para penghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu kaum muslimin tidak berhenti pada titik itu. Kita akan terus berupaya mengembangkan bagaimana malam nuzulul Quran ini mengilhami kita, agar kita menjadi keluarga-keluarga Qur'ani, keluarga-keluarga yang akrab dengan Al-Quran. Di bulan Ramadan bisa loh kita mendapatkan kesempatan untuk memakmurkan rumah-rumah kita, memakmurkan musola-musola kita, masjid-masjid kita, bahkan perkumpulan kita. Jangan sampai
kebanyakan kaum muslimin kalau udah ngumpul nih bulan Ramadan, buka puasa, arisan, kumpul keluarga, biasanya ujung-ujungnya cuma ngumpul, ngobrol, ngalor ngidul, gosip kanan kiri, masih sibuk bahas pilpres, bahas pilek, dan lain sebagainya. Alangkah baiknya kalau momentum bulan Ramadan ini, ketika kita berkumpul bersama keluarga, kita hadirkan Al-Quran di tengah-tengah keluarga kita. Berkumpul buka puasa bersama dari mulai jam 4 sore, jam 5 sore. Masing-masing anggota keluarga memegang mushafnya, memegang Al-Qur'annya, membaca Al-Qur'an dengan syahdunya. Barangkali kalau kita putarkan satu juz masing-masing membaca dari anggota keluarga, bisa jadi sore hari itu kita bisa mendapatkan satu khatmul Qur'an. Keberkahan buat yang membaca, keberkahan buat yang kedapatan rumahnya tempat berbuka puasa, dan tentunya keluarga kita makin akrab dengan Al-Quran. Dan mudah-mudahan dipastikan kalau putra-putri kita semuanya mampu membaca Al-Quran dengan baik. Dan malam nuzulul Quran ini bukan hanya sekedar ritual ataupun hari besar yang kita peringati malam-malam harinya, tetapi setelah kita selesai dari bulan Ramadan, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita dijadikan alumni Ramadan yang mampu membaca dan berinteraksi dengan akrab bersama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan Al-Fagir dan semua para mustami'in, para pemirsa TV Al-Iman, mudah-mudahan akan menjadikan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pecinta-pecinta Al-Qur'an dan yang menjalankan syariat-syariat Al-Qur'an. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadah kita di bulan suci ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.